Papua kembali memanas. TNI mengerahkan kekuatan udara untuk memburu kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam insiden di Yahukimo. Helikopter militer diterjunkan ke wilayah pegunungan dan hutan lebat, sementara pasukan darat melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian. Pertanyaannya, seberapa besar operasi ini akan diperluas, dan apakah kelompok bersenjata yang diburu masih mampu bersembunyi di medan ekstrim Papua? Simak selengkapnya, karena operasi kali ini bukan hanya soal pengejaran, tetapi juga bagaimana TNI berusaha memastikan keamanan masyarakat di tengah kondisi geografis yang sangat sulit. Dalam perkembangan terbaru dari Papua, TNI meningkatkan operasi pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam insiden di Kabupaten Yahukimo. Kekuatan tambahan dikerahkan untuk mencari para pelaku yang diperkirakan melarikan diri dan bersembunyi di kawasan pegunungan serta hutan lebat. Medan Papua Pegunungan memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam operasi semacam ini. Pegunungan yang tinggi, lembah yang curam, hutan tropis yang rapat, serta akses jalan yang terbatas membuat pergerakan pasukan darat tidak mudah. Karena itu, unsur udara memiliki peran penting untuk membantu memantau wilayah yang sulit dijangkau dari darat. Dan ini membuktikan bahwa kami tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan rule of engagement dan peraturan yang berlaku, sehingga kami yakinkan bahwa kami bertindak secara tegas dan terukur. Kami menggunakan semua sumber daya yang kami miliki, menggunakan pesawat, helikopter, kemudian kendaraan darat, dan juga ada pasukan yang melaksanakan patroli. Dalam operasi terbaru ini, helikopter militer TNI digerakkan untuk mendukung pergerakan pasukan di lapangan. Helikopter digunakan untuk membantu pengamatan udara, mobilitas, sekaligus mendukung pencarian terhadap kelompok yang masih dalam pengejaran. Kehadiran unsur udara diharapkan dapat membantu pasukan memperoleh gambaran mengenai kondisi medan dan jalur-jalur yang kemungkinan digunakan untuk melarikan diri. Operasi tersebut juga mendapat perhatian serius dari jajaran Komando TNI. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki, disebut turun langsung memantau perkembangan operasi bersama sejumlah pejabat terkait. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pergerakan kelompok bersenjata. Tujuannya adalah memastikan seluruh satuan yang berada di lapangan dapat bergerak secara terpadu, sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok yang sedang diburu. Namun, operasi di wilayah Papua bukanlah perkara mudah. Selain medan yang ekstrim, kondisi hutan yang sangat luas juga membuat pencarian dari udara maupun darat membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Dalam perkembangan operasi tersebut, situasi bahkan sempat memanas. TNI dilaporkan mendapat serangan ketika melakukan operasi di wilayah distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kontak tembak kemudian terjadi setelah personel TNI disebut mendapat tembakan ketika berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga berkaitan dengan aksi kekerasan di Yahukimo. Dalam situasi seperti ini, aparat menyatakan tindakan yang dilakukan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam insiden tersebut, dilaporkan terdapat satu anggota kelompok bersenjata yang tewas, sementara anggota lainnya berhasil melarikan diri menuju kawasan hutan yang sulit dijangkau.
Pengejaran pun terus dilakukan. Dukungan unsur udara menjadi salah satu bagian penting dalam operasi tersebut, karena jalur pelarian di wilayah pegunungan dapat berubah dengan cepat dan tidak semuanya bisa dijangkau kendaraan darat. Dengan adanya helikopter, pemantauan terhadap wilayah yang luas dapat dilakukan secara lebih fleksibel, sementara pasukan darat tetap bergerak untuk menyisir titik-titik yang dianggap penting. Namun, tujuan utama operasi ini bukan sekedar mengejar kelompok bersenjata. TNI juga menyatakan bahwa operasi di Papua diarahkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menangani kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas aksi kekerasan. Di sisi lain, pendekatan persuasif juga tetap disampaikan. TNI mengimbau anggota kelompok bersenjata, termasuk mereka yang dikaitkan dengan TPNPB, agar menghentikan aksi kekerasan, menyerahkan senjata, dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik. Artinya, di tengah operasi keamanan yang terus berjalan, pemerintah dan aparat juga membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih damai agar masyarakat Papua tidak terus menjadi korban dari konflik bersenjata. Kini, perhatian tertuju pada perkembangan operasi di lapangan. Apakah kelompok yang sedang diburu dapat ditemukan dalam waktu dekat? Atau justru mereka kembali masuk lebih jauh ke kawasan hutan dan pegunungan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan? Yang jelas, pengerahan helikopter menunjukkan bahwa operasi kali ini dilakukan dengan dukungan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kondisi medan yang tidak mudah. Dan masyarakat tentunya berharap, apapun langkah yang diambil, keselamatan warga sipil tetap menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, tujuan dari setiap operasi keamanan adalah menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai operasi terbaru TNI di Papua dengan melibatkan dukungan helikopter untuk membantu pengejaran kelompok bersenjata? Apakah langkah seperti ini dinilai efektif menghadapi medan Papua yang sangat sulit? Atau seharusnya pendekatan keamanan juga lebih banyak dibarengi dengan langkah dialog dan pembangunan di wilayah konflik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian merasa informasi ini penting untuk diketahui, bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita serta perkembangan terbaru lainnya.